Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bna Adama turitu wa uritu wala yakunu illa ma uritu. Ya ayyuhan nas man qasadani arafani wa man arafani aradani wa man aradani tolabani wa man tolabani wajadani wa man wajadani dzakaroni walam yansini wa man dzakaroni walam yansini ayyansani dzakartuhu walam ansa. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi kita masih membahas nasihat-nasihat yang disampaikan Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Wabil khusus ini saya sampaikan engkang nembih bergabung nggih. Matur nuwun saya sampaikan niki kita masih melanjutkan nasihat Allah kepada Nabi Musa yang berisi banyak sekali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengajari kita hidup lebih tenang, hidup ngalap barokah, hidup niku melatih kita agar senantiasa bahagia karena optimis dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bna Adam, wahai bani Adam, turitu wa uritu. Engkau punya keinginan, tetapi aku, kata Allah, juga memiliki keinginan. Karena ini nyambung dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu. Okay. Jadi ini berhubungan dengan nasihat sebelumnya bahwa ketika Allah sudah ngatur semua hidup kita, rizki kita diatur, kesehatan kita diatur, jatah umur kita sudah dibatasi, porsi rizki kita sudah terukur dan terbagi. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ya bna Adam turitu wa uritu. Engkau boleh kok punya keinginan, memiliki cita-cita, ingin mendesain hidup seperti apa, boleh. Karena kita memang punya wilayah ikhtiar. Kita pengen punya uang, bekerja. Kita pengen sehat, niru Pak Made, the running man. Ya, tapi kayaknya sekarang sudah jarang lihat lari Pak Made ini. Begitu memasuki kepala 4, energinya sudah mulai terforsir. Kita pengen sehat, olahraga. Pengen badan bugar, makan yang bergizi. Kita pengen bahagia, mencukupi hidup kita dengan materi. Itu turitu, engkau boleh memiliki keinginan itu semua. Tetapi jangan lupa, wa ana uritu, ai wa uritu, tetapi aku juga punya keinginan. Ketika engkau menginginkan mendapatkan A, ternyata keinginanku kata Allah B. Apa pilihannya? Ikuti Allah. Ketika kita menginginkan badan itu sehat terus, tapi nyatanya dengkulnya teklik-teklik, ya sudah, wa uritu, Allah menginginkan dengkulnya teklik. Terus mulai ngelus-ngelus dengkul lagi.
Bu Eni konangan iki Bu Eni konangan. Padahal wis ngampung-ngampung tapi kula ketok, Bu. Pengen hidupnya sehat, tapi ternyata Allah ngasih jatah itu. Kita pengen kerja sepanjang hari, sepanjang malam, tetapi ternyata begitu begadang sekali langsung badannya payah. Kenapa? Karena anta turid wa ana urid. Engkau boleh memiliki keinginan, tetapi keinginanku tetaplah menjadi keputusan akhir. Maka ketika kita punya desain hidup seperti apa, punya cita-cita setinggi langit, kita pengen punya obsesi luar biasa, kita punya ekspektasi pengen ini dan itu, tidak apa-apa. Dan Allah memaklumi itu karena anta turid, tetapi kita tidak boleh wa ana urid, tetapi keinginanku tetaplah itu menjadi keputusan terbaik. Ini artinya bahwa ikhtiar itu wonten batase. Ada batasnya bahwa ketika kita seoptimal mungkin pengen berikhtiar, sudah pol-polan tenaga kita keluarkan, tapi lagi-lagi ketika apa yang kita inginkan tak kunjung tercapai, karena faktanya bukan cuman kita yang punya keinginan, tetapi Allah memiliki keinginan untuk mengatur kita. Makanya pada nasihat sebelumnya, 3 apa 4 pekan yang lalu kita diingatkan, wa anta abdi. Sekuat apapun kita tetaplah makhluk, sehebat apapun kita tetaplah hamba. Sekuat apapun kita mengatur kehidupan, tetaplah di hadapan Allah kita menjadi objek yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu illa ma urid, maka semua yang terjadi tak lain adalah keinginanku. Bapak Ibu, inilah pentingnya kita hidup memperkuat dan memperbaiki kualitas tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya ketimpangan di dalam hidup itu kalau kita sudah merasa bahwa ikhtiar kita segalanya. Padahal ikhtiar itu ada batasnya, dan ketika terbatas itulah sesungguhnya yang bicara adalah kuasa Allah, dan kualitas tawakal kita di situ akan diuji kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang di dalam hidup pengen mengejar titik tertinggi di dalam hidup, tapi ketika baru menaiki tangga 1, tangga 2, tangga 3 kepleset. Bisa kepleset karena lidahnya, bisa kepleset karena nek melaku ndangak terus. Bu, jenengan nek melampah niku yo ndangak yo ndingto. Ojo ndangak terus. Nggih? Sama ketika kita di dalam hidup ndangak terus. Iri sama orang lain, pengen sama orang lain, hasud dengan orang lain, akhirnya ndangak terus, akhirnya apa? Akhirnya kita jatuh, kita kesandung, sama sebenarnya potret di dalam kehidupan nggih ngaten. Ketika kita di dalam hidup sudah mulai memforsir ikhtiar tetapi kualitas tawakalnya tidak diperbaiki, maka yang terjadi hidup akan mulai mengalami ketimpangan. Wala yakunu illa ma urid, maka apapun yang terjadi tak lain adalah kehendakku. Ketika ada misalnya saudara kita sedang mengalami keterbatasan secara ekonomi. Ya Allah Pak, kula niki sampun usaha luar biasa, dodol niki, dodol niki, dodol niki.
tapi ternyata nggak hasil-hasil juga. Ya Allah Pak, kula niki sakit kok mboten diparingi enggal-enggal waras, enggal-enggal sembuh, enggal-enggal sehat. Padahal kula niku ibaratnya sak krungune wong niku kula turuti. Dokter kono diparani, dukun kono diparani. Sampai mulai dukun pijet sampai dukun bayi. Nggih. Loh, bisa jadi kalau orang sakit frustasi. Ya Allah, ini dukun pijet ra ono sing jodoh wis ketoke dukun bayi wae. Nggih. Tapi ternyata apa? Ternyata yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Maka pada saat itu kita diingatkan oleh Allah, wala yakunu illa ma urid. Semua yang terjadi itu bukan karena desain kita, bukan karena rencana kita, bukan karena otak-atik teori kita. Itu terjadi karena Allah menghendaki demikian. Makanya rumusnya seperti yang disampaikan Allah kepada Nabiullah Musa, jangan berharap kebahagiaan itu selalu dalam bentuk kesenangan. Karena bisa jadi Allah menginginkan kebahagiaan kita ketika kita nostalgia dengan Allah. Kita bahagia ketika kita bisa nangis tengah malam. Kita bahagia ketika kita meratapi persoalan yang menimpa kita. Gusti, kenapa ini episode masalah ini kok berkepanjangan? Cinta Fitri ini ku pinten episode Bu? Jadi nggak nonton Cinta Fitri tak boten? Dan apa? Unyelu-nyelu sro. Film yang bersambung panjang-panjang itu apa? Mas Andri biasanya hafal Mas Andri ini. Waktu Mas Andri masih bujang. Ya. Tersanjung. Terus nama Male? Ikatan Cinta. Oh Pak Pur nonton Ikatan Cinta. Loh, sepuh-sepuh gaul. Nggih. Tersanjung, Cinta Fitri, Ikatan Cinta, gitu. Panggilan. Ini kok apa meneh? Anu panggilan. Oh, panggilan ilahi. Kula ngertosnya misteri ilahi soalnya. Jadi begitu ketika kita selalu membuat episode-episode berkepanjangan tapi kita lupa bahwa endingnya, akhirnya itu kita harus berserah diri kepada Allah. Gusti, malam ini saya sudah usaha, ya Allah saya sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau panjenengan mewajibkan saya ikhtiar, sudah. Selebihnya kulo pasrah kali panjenengan Gusti. Saya pasrah di titik nol. Saya hanya menunggu apa yang terbaik menurutmu. Kalimat terakhir ini yang oleh para ulama kemudian dijadikan sebagai terapi hebat. Di saat kita bisa merasa di titik nol, Gusti, tugasku ikhtiar, tugasku berusaha, tugasku merencanakan. Tapi ternyata semua ikhtiarku, usahaku, rencanaku ternyata zong nol. Pun dalu niki malam ini saya berada di titik nol, menunggu apa sebenarnya yang terbaik menurut panjenengan. Ini menjadi terapi hebat di dalam hidup. Awal-awal kajian Zawiyah dulu mungkin saya pernah ceritakan bagaimana ada orang menderita penyakit jantung, sudah bypass, nggih? Sudah bypass, duit di dompet tinggal 50.000, malam itu tahajud. Padahal 50.000 itu buat ke dokter spesialis saja ndak boleh. Kalau ke dukun bayi mungkin masih boleh lagi. Tapi kan ndak mungkin Bu, loro jantung kok njaluk dukun bayi kok malah salah ngurut kan ngaten. Malam ini saya hanya punya uang 50.000. Kalau malam ini panjenengan mau cabut nyawaku, saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Tapi apa yang terjadi? Justru keajaiban yang terjadi. Badannya pelan-pelan membaik, badannya pelan-pelan pulih, dan sampai sekarang masih sehat walafiat, masih jogo di pos kampling.
persoalan kita, sehebat apapun persoalan kita, kalau kemudian kita pasrah, Gusti saya sudah tidak kuat mondong, saya sudah tidak kuat mikul lagi, saya pengen jenengan segera menunjukkan saya harus bagaimana, ini harus tetap aku pikul atau aku letakkan. Iya betul. Maka nasihat Allah kepada Nabiullah Musa, ya, apapun yang terjadi itulah keinginan. Yang tadi minimal Bapak Ibu, ketika di dalam hidup kita menghadapi persoalan yang berat, kita tidak lupa, oh iya aku duwe Gusti Allah, saya masih punya Gusti Allah, kok tak pikul-pikul dhewe. Wong curhat kali tonggo ini belum tentu jadi solusi. Kalau wong duwe tonggo adalah embere kok rodok bocor. Itu tak ceritani, ojo cerita-cerita. Malah diceritakan Mas Adi jadi Pak Aziz, ora oleh diceritakno. Mas Adi cerita ning ngene Pak Madi jadi Pak Aziz ora oleh diceritakno. Akhirnya saya ngerti kabeh. Terakhir malah sobek-sobek malah terakhir sing dicurhati malah update status. Saya mau cerita sis bro, tapi kata Pak Aziz tidak perlu diceritain, kan repot malah. Ya kan? Curhat niku kali Gusti Allah. Nah, maka wala yakunu illa ma urid, makanya kita belajar untuk sabar, kita belajar untuk rela legowo dengan keputusan yang diberikan Allah kepada kita. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, mangkosodani arafan, siapa yang menjadikan aku, kata Allah, sebagai tujuan, arafani, maka dia akan mengenalku. Ya kalau Gusti Allah itu tidak jadi tujuan, gimana mau kenal? Ya, wong tujuannya kerja niku yang penting asal bapak senang, asal bose senang, asal manajernya senang, asal mandornya senang. Akhirnya apa? Ya apapun segala cara dia akan tempuh. Tapi kalau Allah itu menjadi tujuan, gimana caranya? Ya Allah, saya cari rezeki, saya pengen rezekiku halal, saya pengen rezekiku barokah, bisa mencukupi istri dan anak-anakku, bisa memberikan nafkah kepada istriku, bisa sedekah kalau ada kegiatan, rakyatan sidik-sidik saya bisa berbagi kepada orang lain. Akhirnya dia akan terkawal oleh niatnya. Gusti Allah menjadi tujuan, maka mencari rezeki jangan sampai menyalahi tujuan kita, yaitu mencari ridho Allah. Kajian maghrib mau nggih Pak Wakil. Kajian maghrib niku mau sampun dijelaskan oleh Allah, bahwa kalau orang itu mencari rezeki tetapi disetir sama setan. Apa disetir sama setan itu? Pengen sugih duwe tuyul, duwe pesugihan, pengen sugih menghalalkan segala cara, pengen sugih menghasut kanan dan kiri, pengen sugih mencari caranya laris, pengen sugih sing penting begini dan begitu. Itu kan setan. Dan setan itu apa? Yang itu kumul fakro, hanya akan menghantarkan kita kepada kefakiran. Tidak ada di dalam cerita orang sugih dengan pesugihan lalu kemudian dia bertahan sugihnya. Sekedar Bu Suci kok nengok-nengok kula wonten napa? Napa badhe buka snack? Mboten napa-napa Bu. Sekedap Bu Eni, niku teng ngajenge Bu Suci pun wonten dereng. Sampun. Terus keban napa pun kosong? Nanti Danang, nanti kalau punyanya Bu Suci habis di stok lagi.
Gus Ucin itu ngumpet nang ndi mawon ketok. Kula badhe maling CCTV mangke. Maka gadah rezeki niku kula mangke badhe masang CCTV. Pokoknya sing seneke entek paling kathah paringi umbet. Padahal Gus Ucin terus gelombang lan opo, Pak? Wong aku nggawa-nggawa dhewe ya. Sampeyan protes. Dan ada cerita orang di dalam hidup kemudian disetir setan, lalu kemudian hidupnya kok cukup dan bahagia, mboten wonten. Kenapa? Setan kata Quran itu hanya menjanjikan kefakiran. Pasti orang akan menjadi fakir. Hari ini masih kaya, hanya persoalan waktu Allah akan memiskinkan dengan cara Allah. Maka siapa yang menjadikan Allah itu sebagai tujuan, arafani, maka dia akan mengenalku. Wa man arafani aradani. Siapa yang mengenalku, aradani, maka dia akan selalu ingin bernostalgia denganku. Sing kados kula contohaken sebelumnya. Sensor kita nek waktu sholat ono sing seneng, tapi tidak sedikit ono sing susah. Begitu komat berkumandang ora cepat-cepat dan sholat. Ya memang kudu ono bidone karo cah cilik-cilik mau ya Mas. Kula niku lek Allah Akbar iki mami Isya iki tole-tole ora sholat iki. Mboten napa-napa. Akhire kula ora teko sholat-sholat dhewe. Sing penting do kerasan riyen nang masjid. Jadi dia ono cah cilik niku ojo diuling-uling. Kowe nek sapa? Ora repot. Pak, kula mau anu Pak, takoni karo Mas Santi. Kowe nek sapa? Lho nak ngomong nek anakku, malah parani dhewe. Kula niku nek delok cah cilik rame nang masjid niku kula nganggep bahwa mereka bahagia di rumahnya Allah, mboten. Mangke ra teko mandek-mandek dhewe. Gitu. Nek dikon podo karo Pak Madi ya ora podo. Pak Madi begitu Allahu Akbar ya rapat. Ane karo kan sik dolanan sepedanya tuli-tuli ngomong kan. Sing penting seneng sih, makanya nanti kita pikirkan kalau wis temoto puasane wifi ya kan, arep mobil lejinan arep lapor apa gamenya anak sekarang Pak Roblox. Itu game apa Pak? Game Roblox Pak. Pak Pur main game sudah? Iya, game Pak saya Pak. Pak Pur mau alatnya kok main apa? Lato-lato. Malah kami Bandung aku mau penasaran. Iki Mbak kok sing saged dolanan lato-lato. Hati-hati Mbak niku soalnya nek usia niku konsentrasi sudah berkurang. Malah kedul. Tapi ngertos lato-lato Bu. Mas Andri, anu Bu Edi nanti berikan lato-lato. Oh benar. Wah, ngalamat royokan karo dirga. Jadi kalau orang itu mengenal Gusti Allah itu pasti pengennya itu selalu bernostalgia dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku durung wudu, enggal-enggal wudu. Gitu. Jadi buat terusan dulu koma. Begitu koma berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Harus cepat-cepat oleh sebab nopo ngertos. Sampai di dalam satu riwayat itu disebutkan kalau orang itu tahu fadilahnya atau keutamaan orang bersujud, orang tidak akan mau beranjak dari sujud. Sujud itu adalah simbol penghambaan kita terendah di hadapan Allah. Mulai dari presiden, sampai dulur-dulur kita dengan profesi yang mereka miliki mungkin. Habis sujud dengan Gusti Allah, jidat mungkin nempel di tanah, dan pada saat itu kita hanya bisa bilang Subhanallah, Maha Suci Allah, saya menempelkan di titik terendah niki Gusti.
Bahkan ya panjenengan misalkan pas sholat sendirian, sujudnya agak panjang dan kemudian memanjatkan doa kepada Allah, itu mustajab. Oke, pokoknya bisa mustajab, bisa ijabah. Nek sholat bareng-bareng nggih teko sak cukupe. Kalau napa meneh nek dadi imam niki ya sujudnya mboten usah suwi-suwi. Nggih wis dadi imam sujudnya suwe dan delalah iki jamaah ya ono sing boyo. Gelempang repot kan. Jadi memang disarankan kalau sholat kita berjamaah itu sudah secukupnya. Ya, secukupnya. Tapi nek sholat mau sendirian panjang sepanjang-panjangnya monggo. Tapi jangan sampai kemudian saking khusyuknya sujud lali nek iki isih kudu tangi meneh. Nggih. Saking khusyuke to Pak Made. Sujudnya suwi banget gitu kan, semua permintaan dipanjatkan, semua doa disampaikan, semua keinginan, semua persoalan diluahkan sampai lali iki lagi rokaat pertama. Tangi-tangi langsung assalamualaikum. Oke. Maka barang siapa yang mengenalku, maka dia akan senantiasa menginginkan pertemuan denganku. Makanya saya mulai dari pribadi saya ngajak kepada Bapak Ibu sekalian, kalau sensor kita kepada Allah kok kurang, jangan-jangan di dalam hidup kita Allah tidak menjadi orientasi. Kerjanya mau sekedar golek duit, menghalalkan segala cara, Gusti Allah tidak jadi prioritas. Itu bahkan bisa jadi terdengar alamat buat kita. Kalau sensor kita kepada Allah itu tidak begitu sat-sat, tidak gercep, jangan-jangan hidup kita itu nostalgianya sama sesama makhluk, sehingga ada panggilan Allah kita menganggap itu angin lalu. Karena disebutkan siapa yang mengenalku, maka dia akan selalu menginginkanku. Wa man aradani tolabani. Barang siapa yang menginginkan gara-gara lato-lato. Barang siapa yang menginginkan jadi kurang kopi. Kalau dia menginginkan pertemuan denganku, tolabani, dia akan mencari dimanapun itu ada Allah. Nah kalau orang tidak menginginkan pertemuan kan tidak akan nyari. Maka Gusti Allah memberikan nasihat kepada Nabiullah Musa, siapa yang menginginkan pertemuan denganku, siapa yang ingin nostalgia denganku, tolabani, dia akan mencari. Senajan mungkin pas azan subuh wis suarane ora patek napa, ora patek fasih serak, adane pedot-pedot ya. Tapi kalau di situ ada sengkring, jangan cuma itu orang yang adanya ora patek api. Bahkan saya membaca satu riwayat itu, orang yang adzan itu memiliki keutamaan lebih daripada imam sholat. Terus yang bagian adzan najib. Apa meneh adzan pakai acara kesetrum lambene. Gitu? Itu ganjarannya lebih gede nih. Iya, ada riwayat yang mengatakan ternyata orang adzan itu keutamaannya lebih hebat daripada imam masjid. Kenapa? Karena dia yang manggil. Maka orang yang menginginkan Allah tolaban, pasti dia akan selalu mencari dimanapun Allah itu berada. Wa man tolabani, dan siapa yang mencariku, wajadani, pasti akan menemukanku. Nah, betul nanti kepanggil orang golek itu.
Kalau kita menginginkan Allah, pasti kita akan mencari. Kalau kita mencari Allah, wa man tolabani wajadani, maka dia akan. Kisah ini cukup banyak Bapak Ibu. Tidak sedikit saya bertemu dengan orang dengan segala permasalahannya. Dia bisa menemukan indahnya pertemuan dengan Allah, indahnya ketemu sama Gusti Allah. Maksudnya itu kembali kepada jalan yang benar. Justru ketika dia berada di jalan yang buntu, usahanya gagal terus, rumah tangganya berantakan, anaknya tidak ada yang pintar, punya duit banyak tidak pernah cukup. Akhirnya apa? Oh, jangan-jangan memang selama ini aku mencari rezeki ini bukan karena Allah, tapi yang penting aku duit. Berarti kan bukan Allah menjadi orientasi. Makanya tidak pernah nyari Allah. Tapi begitu dia kepentok, hartanya habis, rumah tangganya berantakan, mulai dia mencari Allah. Dan ketika dia mencari Allah, wa man tolabani wajadani, dia menemukanku, kata Allah. Wa man wajadani, dan barang siapa yang menemukanku, dzakaroni, dia akan selalu mengingatku, walam yang sini, dan dia tidak akan melupakan. Maka kalau di dalam hidup pun kita tidak usah koreksi orang lain. Saya mengoreksi diri saya, dan panjenengan mengoreksi diri masing-masing. Okay. Kalau selama hidup ini Allah seringkali terabaikan, okay, bisa jadi itu menjadi alarm bagi kita, karena Allah bukan menjadi orientasi hidup kita, sehingga acap kali kita lupa, okay, kita lupa bahwa Allah yang ngatur. Wa man dzakaroni wa lam yansani wa lam yansini dzakartuhu wa lam ansa. Siapapun yang mengingatku pasti tidak akan melupakanku, dan aku akan senantiasa mengingat dia, dan aku tidak akan pernah melupakan dia. Satu contoh yang saya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya di Majelis Zawiyah, seluruh peristiwa kehidupan kita itu adalah alarm WA dari Gusti Allah. Ketika usaha kita berhasil, Allah mengirim message, Allah mengirim WA, Allah mengirim pesan kepada kita, kamu kaya loh, usahamu sukses loh, tapi ingat loh bahwa kamu kaya sukses ini karena kemurahanku dan karena kasih sayangku. Maka jangan lupa zakatnya, infaknya, sedekah. Kan begitu. Ketika usaha kita tak kunjung berhasil, banyak cara dicoba, banyak teori dipraktekkan, tetapi tidak berhasil juga, Allah juga ngirim message kepada dia, kamu sudah usaha toh, titelmu tinggi, teorimu banyak, ternyata tidak membuat kamu berhasil toh. Kenapa? Karena tugasmu merencanakan, bukan menentukan hasil. Ingatlah kepadaku, kata Allah. Yeah. Maka peristiwa-peristiwa di dalam hidup itu, kualitas hubungan kita dengan Allah bisa dilihat dari cara kita. Secepat apa, serefleks apa kita langsung mengembalikan itu kepada Allah. Sampai padahal kita datang ke rumah, lihat anak kita rewel, anak itu memberikan sinyal kepada kita. Ya, saya contohin Pak Pur yang punya baby, luar biasa kok Pak Pur masih punya baby. Papa, Pak Pur capek sekali ngurus terkesing kelop nih Bu. Begitu sampai rumah, bayangno Pak Pur itu sampai rumah tinggal leyeh-leyeh.
tinggal selonjoran, ganti celana kula, karo nonton TV nyekel remote, putrane berangkat, pengen diajak, nangis sisan. Itu memberikan sinyal kepada kita, Pak Pur, jangan lupa jenengan memang pengen punya anak keturunan. Dia butuh perhatiannya Pak Pur. Anak amanah dari Allah, dia butuh perhatian bapaknya. Ya. Kan harus alhamdulillah ya Pak Pur ya. Untung berangkangnya neng aku. Dan yang berangkangnya gue nih tomboku. Dan kan repot malah. Iya kan? Saya ingat kata kiai saya, ketika kita datang rumah kita berantakan, Allah memberikan sinyal kepada kita, nggak usah marah. Wong itu sinyal dari Allah mengingatkan kita, bapak, ibu, dulu kamu semangat pengen punya anak, sekarang kamu punya anak terlantar, diserahno kepada pembantu. Ini kita rotot kesidir juga. Kan mending lo yang dirawat lo Mbak. Begitu sampai rumah kemudian berantakan, kita marah. Wong seharian enggak kita tidak kita beri kasih sayang. Makan juga enggak kita suapin, ini juga ini. Tapi giliran kemudian anak kita berantakin apa, kita marah. Kenapa enggak kita balikkan ya Allah? Jangan-jangan ini hanya sindiran dari Gusti Allah bahwa kita itu belum bisa menunaikan tugas dan kewajiban itu secara baik. Makanya kalau ini eling ngoten itu rada grentes. Nggih, iso brebes milih nek eling ngoten. Lunga isu. Nggih ta? Kemudian pulang malam, ya. Ketemu anak sudah tidur. Ya, apa mana nek kula lagi nang jowo sudah di WA pulang jam berapa? Acara belum mulai sudah ditanya pulang jam berapa? Lu ngoten itu bukan saya gak gergel Bu. Ya Allah Gusti ini kira-kira Gusti Allah ini muring-muring napa mboten. Makanya sebagai pengganti mboten muring-muringe, pokoknya mulai-mulai gawakno jajan Indomaret. Gergel Bu. Ya, kadang tahu bahwa ini ngertos nih kalau wonten rutinan dan ini pasti pulangnya malam gitu sampai dibelani apa? Dibelani tidak mau tidur kalau saya belum pulang. Ternyata matanya tidak kuat juga. Semata niku nek dieling-eling pun kantor ngata-ngatakan istighfar. Kula mboten mencontohkan jenengan dan jenengan mboten. Saya sendiri. Maka itu melatih alarm kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lo lajengaken ya. Ya bani Adam, wahai bani Adam, innaka la yukhlas amaluka hatta tadhuqa arba'atan. Amalmu itu tidak akan diterima, tidak akan mencapai kesempurnaan. Saya maknai begitu aja lebih pas. Amalmu itu tidak akan mencapai kesempurnaan sebelum engkau mencicipi 4 perkara. Mautu ahmarin wa mautu abiyadin. Bisa dibaca juga mauta ahmarin wa mauta abiyadin wa mauta asfarin wa mauta aswadin. Kalau saya terjemahkan apa adanya, ada mautun sohirun, ada mautun kabirun, ada mati besar, ada mati kecil. Jadi mati niku wonten merni kalih. Mati gede kali mati cilik. Mati gede niku ketika malaikat Israil mencabut nyawa kita. Tapi kalau mautun sohirun, tapi kalau mati yang kecil, ya peristiwa-peristiwa kita di dalam hidup itu. Makanya ada wonten ngomong, ya Allah, orangnya kerduit kok rasanya koyok meh mati. Ini ku buatan salah. Ya kan? Meskipun ada yang bilang uang tidak segalanya, uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang juga pengen, kan kata kebuatan itu.
Wah. Tapi kelompok biasanya Bu ini amit mau dari nyekel-nyekel Bu. Satu. Satu sama. Oh, boten. Jadi kan baju mendut piringnya digeser di dono. Jadi kalau mautun kabirun itu mati gede, mati besar itu ya mati ketika malaikat Israil udah rawuh itu. Tapi nek mautun shogir itu persoalan kecil. Ini wonten 4. Mautun ahmar, mati merah, mati yang coraknya merah. Wa mautun abyadun, mati yang coraknya putih. Wa mautun asfarun, mati yang coraknya kuning. Wa mautun aswadun, mati yang coraknya hitam. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ada musibah itu coraknya merah, kuning, putih dan hitam. Fa ammal mautul ahmaru, adapun jenis musibah mati yang warnanya merah itu fahtimalul jufa, maka engkau harus kuat menanggung keterbatasan di dalam hidup. Rapatin duit kurang, itu masuk dalam kategori mautul ahmar, mati yang warnanya merah, musibah yang warnanya merah. Loh, aku lali Pak Pur, Pak itu ya punya baby juga tadi. Makanya aku tahu kok nonton Pak Pur, Pak itu biar aku gak kena ya. Apa mautul ahmar itu? Mati yang warnanya merah itu apa? Mati yang warnanya merah itu musibah yang coraknya merah. Kata Allah ketika fahtimalul jufa, ini bisa dibaca jufa, bisa dibaca jifa, yaitu ketika kita menanggung persoalan hidup dalam wujud keterbatasan ekonomi. Jadi kalau kita uangnya terbatas, kebutuhan logistiknya kurang, itu memang sudah bagian dari rencana Gusti Allah. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya amal kita ketika kita pernah merasakan yang demikian. Kan tidak semua orang itu hidup berkecukupan. Orang yang hidup berkecukupan itu kan standarnya beda. Contoh, kalau saya makan nasi rames 10.000 sudah cukup. Tapi kan ada orang yang tuku ramesnya harus di hotel bintang 5, yang satu porsi 85.000. Ane kula 85.000 nih bisa makan 3 kali, malah 2 hari malah gitu. 3 hari malah gitu. Kenapa gitu Nas? Jadi maka jangan kaget ketika Allah menimpakan kepada kita al-mautul ahmar, musibah yang coraknya merah, yaitu orang ya kolo-kolo rapatin duit, punya duit dan punya kebutuhan tetapi tidak cukup. Wa amman mautul abyadu, yang kedua yang warnanya putih. Kalau yang merah nanti tadi bentuknya apa? Keterbatasan ekonomi, maka kita harus nanggung, harus kuat. Kalau kita misalkan kebutuhan ekonominya tidak tercukupi, ya sekarang sudah tinggal sekadar kemampuan yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Yang kedua yang warna putih. Apa yang warna putih itu? Yang warna putih itu biasanya hubungannya godaan kita dengan sesama manusia. Fatulas sumti, maka harus kuat nahan diam. Termasuk juga usaha kita untuk apa? Usaha kita untuk bisa menjaga agar tutur lisan kita itu tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau yang warna merah itu hubungannya masalah logistik,
Kalau yang warna putih itu hubungan kita dengan orang lain. Wonten kathah contoh bagaimana dalam hidup bermasyarakat melakukan perkara baik tapi dipaidu orang. Gimana? Melakukan yang baik tapi dipaidu orang, diprotes orang. Wong nek protes kan piye ya. Protes terus ngoten. Nggih to? Kowe nempot-nempotan ngeten. Bar-baran kok ngomong, aku ngene ku yo iso. Nggih ta? Panitia acara peringatan hari besar sudah berusaha begini. Ono lagi toko maido iki panitia sakjane siap ta ora iki. Ya wonten to Bu. Waduh. Ya. Maka ujian kita yang pertama itu ujian-ujian sing kaitannya dengan ketercukupan ekonomi. Ujian yang kedua, hidup bermasyarakat. Jangan pernah berharap orang selalu senang dengan kita. Maka kalau kemudian jenengan ada niat baik meramaikan jodoh, meramaikan kegiatan kita, meramaikan kegiatan-kegiatan yang ini, kemudian ada orang kok maidu panjenengan, protes panjenengan, ingat dawuh Gusti Allah kepada Nabi Musa. Oh iya, hidup bermasyarakat kita dirasani, ya, kita dikomentari yang tidak enak. Wong kita melakukan sesuatu yang baik saja sana komentarnya tidak enak. Apalagi kita melakukan sesuatu yang dan hiburan kita apa? Hiburan kita kita ini orang yang imannya kelas-kelas ekonomi. Kanjeng Nabi ini kalau Kanjeng Nabi ini kalau ya kelas-kelas VVIP, tapi faktanya nopo? Dipasangi kotoran onta, dipasangi duri. Begitu jalan ada yang lempar dari atas, melempar batu, Kanjeng Nabi kemudian berdarah keningnya, itu Kanjeng Nabi. Kalau kita, ini paling mau sekedar diomongi, mentok-mentoke, mau ke joglo subuh, ono asu pirang-pirang, paling mau mawon. Tapi asunya ketanya si model joglo itu didem niku lekan niku. Melipir. Maka yang kedua, musibah kita ada kalanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ada omongan yang tidak enak, ada sikap orang yang tidak berkenan kepada kita. Apa yang kita butuhkan? Tenanglah, karena Allah punya cara untuk membela kita. Waktu itu saya sering cerita sama teman-teman dari yayasan maupun ya. Memang ini resiko perjuangan. Resiko perjuangan itu tidak cuma diomongin, nyawa pun harus kita bayar. Perjuangan kita ibaratnya apa? Ibaratnya pun Gusti, saya ingin berjuang di jalannya panjenengan. Kalau ternyata ada orang yang begitu, sampai nanti pesen-pesen kali garwane kula. Itu resiko perjuangan. Orang senang dan tidak senang itu bukan urusanku. Tugasku adalah ngajak-ngajak persoalan kemudian. Jadi kita ini tidak bisa ngasih hidayah orang itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita mampu adalah mengajak mereka Gusti Allah yang akan memberikan hidayah. Maka cobaan yang kedua, fatul sunti, maka banyaklah bersikap tenang. Wa ammal mautul asfari, yang ketiga adalah yang warnanya kuning. Fatulal iktibari, maka banyaklah mengambil pelajaran. Apa ini? Musibah-musibah di dalam kehidupan. Ya Allah, saya bekerja, duitnya banyak tidak cukup, ambillah pelajaran. Mungkin ada yang salah dengan cara kita mencari uang.
Ya Allah, saya ini sudah berusaha jadi orang baik tapi banyak fitnah. Maka ambillah pelajaran bahwa hidup kita memang demikian. Ya Allah, kenapa ini musibah satu belum selesai, lanjut musibah kedua, lanjut musibah ketiga. Ambillah pelajaran. Mungkin Allah sedang ingin membersihkan rezeki kita, ingin membersihkan hati kita. Atau mungkin di situ ada pelajaran Allah sedang mengingatkan kepada kita. Selehno urusan duniamu, letakkan urusan duniamu, tempelkan jidatmu ketika sujud di hadapan Allah. Bisa jadi duniamu melupakan dirimu terhadap penciptamu, sehingga Allah mencari cara, musibah demi musibah itu ternyata hanya cara lain dari Allah untuk mengingatkan kita kepada jalannya. Maka kita disuruh memperbanyak iktibar, suruh memperbanyak mengambil pelajaran. Dan yang terakhir, fa ammal mautul aswad, tipe yang keempat yang warna hitam, fa mukhalafatul hawa. Isinya pengen senang-senangan kok, menuruti hawa nafsu, ya. Delok wong wedok ayu pengen kenalan terus diajak check in, itu senang-senangan. Delok bojone nggawa daster tapi koncone nang kantor nggawa necis-necis. Yo. Bojoku nang omah dasteran tok. Iki wong liya kok pakaiane necis. Ya toh, rapi. Eyeshadowan. Ki mboten Bu. Maskaranan. Akhirnya apa? Allah memasukkan itu dalam kategori yang warna hitam. Ketika kesenanganmu membuatmu jauh dari Allah, ingatlah bahwa itu adalah hawa nafsu. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Makanya Allah memberikan pesan kepada kita, maka orang-orang yang tersesat di jalan Allah, mereka kelak akan mendapatkan azab, mereka akan mendapatkan siksa. Karena apa? Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat Allah kepada Nabi Musa ini banyak memberikan pesan moral kepada kita. Sudahkah kita menjadikan Allah itu sebagai orientasi di dalam hidup kita? Apakah pekerjaan yang sudah menjadi rutinitas kita, yang kita hadirkan hanya orientasi duniawi, ataukah nilai-nilai ibadah itu sungguh-sungguh juga kita hadirkan? Ketika kita bahagia dengan keluarga kita, apakah keluarga kita itu hanya sekedar menjadi penikmat sesaat hiruk pikuk kehidupan duniawi kita, ataukah keluarga kita telah sungguh-sungguh kita arahkan agar bersama-sama kelak bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita memiliki jabatan, apakah jabatan itu hanya sekedar menjadi simbol tercapainya cita-cita kita, ataukah lebih dari itu jabatan itu kita pakai sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kuncinya adalah ketika Allah itu menjadi tujuan kita, maka kita akan senantiasa menginginkan pertemuan dengan Allah. Ketika kita menginginkan pertemuan dengan Allah, maka kita akan selalu ingin menemukan dimanapun Allah itu berada. Dan satu pesan penting, siapa yang mencari Allah di dalam hidup, pasti dia akan menemukan Allah. Apa yang bisa kita rasakan? Kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, terselesaikannya masalah. Kalau masalah belum selesai, paling tidak kita masih
diberikan kekuatan jasmani, kekuatan rohani, kekuatan iman untuk menghadapi bahwa yang terjadi ini tak lain adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas 11:30 kita memang mulainya agak molor ya Bu, karena memang tadi kita isyaan saja itu 7:30, makanya mulainya kita tidak lagi jam 8 tapi kita mulai jam 8:15. Matur nuwun, meskipun tadi saya lihat ibu-ibu ini, kita baru pulang dari masjid ini, ibu-ibu sudah pada motong kue tadi itu di sini. Ya, sampai tadi ada dengan Pak tadi rawuh wonten ingkang rawuh mriki balik malih wau. Dikira niku niki kumpulan ibu-ibu PKK. Kok ada di sini kok isinya kok ibu-ibu dan bapak-bapaknya dereng tuki. Semoga nasihat-nasihat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri kita. Yuk kita mulai dari diri kita masing-masing. Oke? Sebelum kita menasihati orang lain, yuk kita nasihati. Saya juga tak lelah, tak bosan-bosan untuk senantiasa menasihati diri saya, dengan harapan semoga nasihat-nasihat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa sungguh-sungguh bisa kita jadikan sebagai kendali di dalam hidup kita. Insya Allah kalau kita istiqomah dalam kajian Zawiyah Al-Azhar ini, karena kisahnya ini akan terus bersambung, dan akan selalu banyak nasihat-nasihat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga monggo bismillah kita istiqomah, sehat jasmani, sehat rohani, kuat jasmani, kuat rohani, sehingga dapat bersama-sama mensyiarkan kajian di Zawiyatul Azhar ini. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.